Hello, welcome. How are you guys? Aku berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Amin, amin, amin. Hai guys, oh my god, aku happy banget, aku bahagia sekali karena setelah 7 bulan yang lalu dari video yang aku upload di YouTube, dan sejak saat itu aku udah gak pernah lagi upload video, dan akhirnya aku kembali lagi upload video ini, ketemu sama kalian, dan I'm so happy. Selama 7 bulan yang lalu sejak aku nggak upload video, dan baru di bulan ini, di bulan April, aku upload video lagi. Dan yes, amazing! Jadi sesuai dengan judulnya, di video kali ini, video pertama setelah sekian lama, akhirnya aku kembali, kita berbicara tentang virus yang sekarang beredar di seluruh dunia. Yes, kita semua dalam kondisi yang sama ya guys ya. Aku sudah punya laptop di sini, dan saatnya aku akan tunjukkan ke kalian bagaimana kondisi terkini yang ada di Kalimantan Tengah. Dan data-datanya kalian bisa lihat di sebelah sini. Aku akan tunjukin langsung ke kalian, dan langsung aja kita lihat datanya. Yuk. Oke, untuk perkembangan kasus yang terjadi di Kalimantan Tengah saat ini, aku dapat informasi dari media Center Gugus Tugas Penanganan Kasus Virus di Kalimantan Tengah. Jadi ini informasinya valid dari Gugus Tugas Penanganan si virus ini yang ada di Kalimantan Tengah per tanggal 25 April 2020 pukul 3 sore, pukul 15.00 WIB. Jadi ini baru diupdate terakhir itu kemarin hari Sabtu, dan aku buat video ini tuh hari Minggu. Jadi baru kemarin terakhir update-nya. Dan langsung aja guys, aku akan baca seluruh jumlah terpapar dari kasus virus ini yang ada di Kalimantan Tengah. Kalian bisa lihat di sebelah sini, jumlah terkonfirmasi positif dari kasus virus ini yaitu sebanyak 101 kasus. Dan dalam perawatan di rumah sakit saat ini yaitu sejumlah 86 jiwa, yang sembuh yaitu sejumlah 10 jiwa, dan yang meninggal dunia yaitu sejumlah 5 jiwa. Dan orang dalam pemantauan atau ODP saat ini sejumlah 308, dan pasien dalam pengawasan atau PDP itu sejumlah 76 jiwa, dan total tes RT-PCR yang sudah dilakukan itu sejumlah 424. Kematian si CFR itu 5,0%. Dan di sini daerah yang positif itu adalah 13 kabupaten atau kota, dan juga daerah PDP-nya itu ada di 10 kabupaten atau kota. Oke guys, jadi sebelum aku bacakan secara lebih rinci untuk setiap kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, aku akan bacakin dulu ke kalian informasi untuk rumah sakit yang menjadi pusat penanganan kasus ini. Itu ada 4 rumah sakit yang tersebar di 4 kabupaten dan juga kota. Yang pertama adalah RSUD Dr. Doris Silvanus, ini itu yang ada di Palangkaraya, di kota Palangkaraya yang sekarang tempat aku tinggal. Dan yang kedua itu RSUD Sultan Imanuddin. Dan yang ketiga RSUD Dr. Murjani. Dan yang keempat RSUD Muara Teweh. Jadi 4 rumah sakit ini adalah 4 rumah sakit yang menjadi rujukan kalau misalnya pasiennya itu terkena virus ini atau positif. Jadi itu akan langsung dirujuk ke 4 rumah sakit terbesar yang ada di kabupaten dan kota yang ada di Kalimantan Tengah. Oke, jadi sekarang aku akan tunjukin ke kalian, ini petanya, peta dari penyebaran kasus virus yang ada di Kalimantan Tengah. Nah, kalau teman-teman bisa lihat semuanya yang ada di sebelah sini, gambarnya itu benar-benar merah hampir semua kabupaten, tapi ada satu gambar hijau. Gambar hijau itu artinya belum terdampak. Oke guys, kita mulai dulu dari kabupaten yang masih hijau atau masih belum ada terdampak si kasus ini atau masih belum ada yang positif, yaitu Kabupaten Sukamara. Di Kabupaten Sukamara ini ODP-nya atau orang dalam pemantauan itu sebanyak 5 orang. Ya, thank God ya, di sana masih aman semuanya, belum ada orang yang positif, dan aku juga bersyukur sekali, dan semoga orang-orang yang ada di Kabupaten Sukamara juga bisa lebih sehat semuanya dan bisa menjaga kesehatannya, dan juga tidak ada kasus positif, jadi semuanya di sana aman. Oke guys, selanjutnya kabupaten kedua yaitu Kota Waringin Barat. Di Kota Waringin Barat ini ODP-nya ada 27 orang, PDP-nya 7 orang, positifnya itu ada 14 orang, lumayan banyak juga, dan sembuhnya itu ada 1 orang. Next, itu ada Kabupaten Lamandau. Ini untuk ODP-nya itu ada 20 orang, dan PDP-nya itu tidak ada, 0, dan positifnya itu ada 2 orang, dan yang sembuhnya juga masih belum ada. Semoga yang sembuhnya cepat ya, yang positif ini cepat sembuh dua-duanya, amin. Dan next Kabupaten Seruyan. Di Kabupaten Seruyan ini ODP-nya 27 orang, PDP-nya 1 orang, positifnya itu ada 2 orang, dan sembuhnya juga masih belum ada. Semoga cepat sembuh ya untuk 2 orang yang positif, untuk PDP juga cepat sembuhnya, ODP juga sama. Next di Kabupaten Katingan. Kabupaten Katingan ini ODP-nya ada 18 orang, PDP-nya itu ada 11 orang, positifnya itu ada 4 orang, dan yang sembuhnya juga masih belum ada. Dan semoga 4 orang ini cepat sembuh, begitu juga dengan PDP dan juga yang ODP, semoga cepat sembuh di Kabupaten Katingan. Next, ada Kabupaten Gunung Mas.
Di Kabupaten Gunung Mas ini ODP-nya itu ada 2 orang, PDP-nya itu tidak ada, dan positifnya itu hanya 1 orang, dan sembuhnya juga tidak ada. Semoga yang positif dan juga yang ODP-nya ini cepat sembuh ya. Lanjut di Kabupaten Murung Raya. Di Kabupaten Murung Raya ini ODP-nya itu ada 4 orang, PDP-nya itu ada 14 orang, positifnya itu ada 9 orang, dan sembuhnya juga tidak ada. Jadi belum ada yang sembuh, dan semoga mereka yang ODP, PDP, dan juga positif itu juga bisa cepat sembuh. Amin. Oke, lanjut di Kabupaten Barito Utara. Kabupaten Barito Utara ini untuk ODP-nya ada 18 orang, PDP-nya 5 orang, dan positifnya itu 3 orang, dan kasus sembuhnya itu juga belum ada. Semoga pasien-pasien yang ada di sini semoga secepatnya sembuh ya. Amin. Oke, next di Kabupaten Kapuas. Kabupaten Kapuas ini ODP-nya ada 6 orang, PDP-nya itu ada 4 orang, positif itu ada 5 orang, dan sembuh itu tidak ada, tetapi ada kasus yang meninggal. Jadi meninggal ini ada 2 orang. Sedih banget baca ini, dan semoga pasien-pasien yang positif ini ada 5 orang, PDP dan juga ODP bisa secepatnya sembuh ya. Kita doakan sama-sama, amin. Next ada Kabupaten Barito Selatan. Kabupaten Barito Selatan ini ODP-nya 49 orang, PDP-nya 6 orang, positifnya ada 6 orang, dan yang sembuh belum ada. Jadi belum ada kasus sembuh di sini. Semoga semua pasien yang positif PDP dan juga ODP lekas sembuh ya. Kita doakan sama-sama, amin. Next ada Kabupaten Barito Timur. ODP-nya itu 9 orang, PDP-nya itu 6 orang, positifnya itu ada 1 orang, dan kasus sembuhnya ini belum ada juga. Semoga cepat sembuh pasien-pasien yang ada yang positif PDP dan juga ODP di Barito Timur. Amin. Oke, lanjut next di Kabupaten Pulang Pisau. Kabupaten Pulang Pisau ini ODP-nya ada 10 orang, PDP-nya itu ada 2 orang, dan positifnya itu ada 5 orang, dan kasus sembuhnya itu juga belum ada. Jadi belum ada kasus sembuhnya. Semoga secepatnya buat pasien-pasien yang ada secepatnya sembuh, pulih. Amin. Dan kota terakhir yaitu kota Palangkaraya. Di Palangkaraya ini kasus yang paling besar dibandingkan kabupaten-kabupaten yang lain, guys. Jadi di Palangkaraya ini sangat banyak sekali ODP, PDP positif, sembuh, dan juga ada juga yang meninggal. Dan untuk Palangkaraya, ODP-nya itu sejumlah 74 orang, PDP-nya itu 20 orang, positifnya 37 orang, sembuhnya itu ada 8 orang, dan yang meninggal itu ada 2 orang. Sedih sekali karena di Palangkaraya, di tempat aku tinggal ini kasusnya sangat besar sekali ya. Tapi kita di sini udah menerapkan stay at home, kita juga udah menerapkan work from home. Tapi setiap minggu itu ada terjadi lonjakan kasus di kabupaten-kabupaten yang lain juga. Dan ketika baca ini aku jujur sedih banget guys, apalagi ada kasus yang sampai meninggal. Sedih, tapi ya itu kondisi yang sekarang ada gitu. Dan di kota aku ini lumayan banyak yang meninggal, ada 2 orang, terus juga positif itu ada 37 orang, tetapi yang sembuh juga ada 8 orang gitu. Good news-nya itu yang sembuh juga ada. Dan aku juga berharap di kabupaten-kabupaten yang lain yang sudah aku bacakan tadi, kasus sembuhnya itu juga bisa lebih meningkat dibandingkan kasus yang positif, dibandingkan yang ODP, PDP, bahkan kasus meninggal. Aku berharap kasus sembuhnya bisa tambah lebih besar lagi. Dari data yang sudah aku bacakan buat teman-teman semuanya, itulah data-data yang valid yang aku terima, yang aku bacakan buat kalian tentang perkembangan kasus dari virus yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, aku berharap dan kita semua berharap dan kita berdoa semua kasus-kasus positif ini cepat selesai, cepat sembuh semuanya, dan kasus virus ini juga cepat selesai ya. Di Indonesia sendiri sudah menerapkan PSBB, dan aku juga berharap dari PSBB ini banyak kasus yang bisa sembuh gitu, banyak kasus yang bisa secepatnya berakhir sehingga si virus ini juga bisa secepatnya selesai yang ada di Indonesia. Dari aku pribadi ketika melihat perkembangan kasus yang ada di Kalimantan Tengah saat ini, jujur kaget banget. Setiap minggunya itu dapat updatean kasus-kasus yang baru, yang positif, tapi thank God juga ada yang sembuh, tapi yang buat sedih ada juga yang meninggal. Dan ketika aku dapat informasi-informasi ini setiap minggu, jujur setiap minggunya itu dari mulai peta ini guys, peta yang aku tunjukin ke kalian, itu awalnya tuh ya masih kuning, ada yang kuning, gambarnya kuning itu berarti terdapat pasien dalam pengawasan, belum sampai merah, terus bahkan juga ada beberapa kabupaten itu yang awalnya hijau. Tapi akhirnya lama-kelamaan diupdate, per tanggal 25 April ini hampir semua kabupaten itu merah dan hanya tinggal 1 kabupaten yang hijau dan masih belum ada yang positif, kasus positif di dalamnya. Dan kondisi saat ini juga aku tahu pasti seperti dengan kondisi di daerah-daerah lain, di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Dan bagaimana kondisi kalian yang ada di sana guys, aku nggak tahu kalian sekarang lagi menonton dari daerah mana. Aku hanya berharap dimanapun kalian berada saat ini, di daerah manapun kalian tinggal saat ini, di kota manapun kalian tinggal saat ini, aku berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja. Please stay healthy, please stay at home. Kalau misalkan kalian nggak punya urusan untuk keluar, kalau nggak ada hal mendesak atau hanya buat jalan-jalan atau apalah seperti itu ya, lebih baik nggak usah, stay at home aja, di rumah aja, nggak usah kemana-mana.
pedulikan kesehatan kalian dan juga pedulikan kesehatan orang yang tinggal di dalam rumah bersama-sama dengan kalian. Dan saat ini kita sedang menjalankan bulan suci Ramadan, sedang menjalankan bulan puasa. Nah, di Kalimantan sendiri dan juga di Kota Palangkaraya, di saat bulan suci Ramadan ini biasanya kan kita selalu ngabuburit kan, terus juga pemerintah kota itu biasanya menyiapkan pasar untuk kita bisa berbelanja makanan berbuka dan keperluan-keperluan kita selama kita menjalankan ibadah puasa. Tetapi di kondisi saat ini pasar itu tidak dibuka dan kita memang harus social distancing juga, jadi tidak ada berkerumunan, dan ini membuat kita akhirnya kehilangan momen-momen yang biasanya kita lakukan saat di bulan suci Ramadan. Makanya aku kangen juga sama pasar di mana kita bisa cari takjil, kita bisa beli makanan, kita bisa beli minuman, kita bisa hangout, ngabuburit sama teman-teman gitu, belanja-belanja makanan, minuman dan sebagainya. Dan karena kondisi seperti ini ya kita harus bisa menahan diri di dalam rumah, stay at home. Tapi pemerintah Kota Palangkaraya mempunyai ide yang sangat bagus menurutku, dan ini sangat membantu sekali untuk kita yang merindukan jajanan pasar dan juga jajanan takjil yang bisa kita beli seperti biasanya kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya atau sebelum ada pandemik ini. Di tengah kondisi pandemik saat ini kita memasuki bulan suci Ramadan, bulan puasa, dan biasanya di tahun-tahun sebelumnya dan seperti biasanya kita lakukan bahwa di saat bulan puasa seperti ini kan ada yang namanya pasar Ramadan guys. Kalau di Palangkaraya itu disebut pasar Ramadan, dan di pasar Ramadan ini ada penjual-penjual yang menjual takjil, yang menjual makanan, yang menjual minuman, jajanan-jajanan yang bisa kita beli, bahkan ngabuburit pun bisa di situ sambil belanja makanan sepuasnya untuk berbuka puasa. Dan di saat kondisi saat ini kita kehilangan momen-momen seperti itu. Jadi nggak ada lagi pasar Ramadan itu. Dan ya bulan puasa saat ini memang sedikit berbeda, berubah drastis daripada tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pemerintah Kota Palangkaraya memberikan fasilitas yang menurut aku sangat bagus sekali buat masyarakat yang tinggal di Kota Palangkaraya, bisa memfasilitasi juga untuk penjual-penjual yang biasanya menjual makanan dan minuman di saat bulan puasa di pasar Ramadan. Sekarang udah nggak bisa lagi menjual di pasar Ramadan, kita yang mau beli juga nggak bisa lagi datang ke pasar Ramadan untuk beli. Tapi pemerintah Kota Palangkaraya menyiapkan pasar Ramadan online. Jadi pasar Ramadan online ini masyarakat bisa memesan makanan dari penjual-penjual yang biasanya menjual makanan dan minuman atau takjil pada saat bulan puasa. Jadi ya memang sedikit berbeda sih konsepnya, tetapi si pasar Ramadan ini tetap ada dan kita juga tetap bisa belanja makanan, minuman, menikmati takjil yang biasanya kita beli di saat bulan puasa. Dan aku akan kasih lihat ke kalian posternya, kalau kalian bisa lihat di sebelah sini. Ini untuk memenuhi kebutuhan berbuka puasa keluarga dari rumah. Jadi memenuhi kebutuhan berbuka puasa, tapi dari rumah kita tetap stay at home, tetap social distancing. Pasar Wadai Ramadan online namanya. Ini sesuai peraturan pemerintah ya. Dan pedagang kuliner area Palangkaraya ini bisa berjualan di Pasar Wadai Ramadan. Wadai itu artinya kue, jadi adalah pasar Wadai Ramadan. Ini ada daftar-daftar nama penjual, di mana penjual-penjual ini kita bisa menghubungi mereka itu via WhatsApp dan juga via Facebook. Di sini ada nama pedagangnya atau nama penjualnya, terus ada alamatnya dan juga ada jenis dagangannya guys. Teman-teman yang ada di kelurahannya masing-masing itu bisa cari penjualnya sesuai dengan kelurahannya masing-masing supaya pengirimannya itu tidak terlalu jauh. Dan kalau sesuai dengan kelurahan kan lebih enak kan, lebih cepat sampai juga. Jadi ini sesuai kelurahannya guys untuk pembagiannya. Jadi masyarakat bisa puas memilih dagangan apa yang mau mereka beli, kue atau makanan apa yang mereka mau beli, dan bisa pesan via WhatsApp dan juga via Facebook. Dan ya guys, itu dia tadi perkembangan kasus virus yang terjadi di Kalimantan Tengah, di Kota Palangkaraya dan juga kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau misalkan kalian orang Palangkaraya atau kalian orang yang tinggal di Kalimantan Tengah, di kabupaten-kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah, please stay safe, tetap berdoa, tetap jaga kesehatan supaya kasus-kasus yang ada bisa secepatnya selesai, semua bisa pulih, semua bisa sembuh, dan kasus yang ada di Kalimantan Tengah cepat berakhir, dan juga yang pasti di Indonesia. Buat teman-teman yang berada di luar Kalimantan Tengah, stay safe, stay healthy, tetap jaga kesehatannya, tetap social distancing, dan kita berharap semuanya supaya kasus virus ini cepat berakhir dari Indonesia, cepat selesai, dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya kembali. Buat teman-teman yang harus keluar dari rumah untuk bekerja setiap harinya, jaga kesehatan kalian, tetap jaga jarak, social distancing dengan orang lain, tetap jaga setiap aturan-aturan yang sudah diberitahukan oleh pemerintah, mencuci tangan, menggunakan masker, social distancing, atau menjaga jarak dari orang lain. Semua aturan-aturan itu kita harus patuhi, kita harus ikuti demi keamanan kita bersama. Dan buat kita semua yang stay at home, work from home, juga diberikan semangat untuk melewati setiap hari-harinya dengan semua tanggung jawab yang akan kita lakukan, semuanya sekarang dari rumah, dan tetap semangat menjalaninya ya guys ya. Jangan merasa bosan, tapi tetap harus bersyukur. Memang sih ada rasa bosan gitu, tetapi jangan sampai rasa bosan ini membuat kita akhirnya tidak bersyukur dengan keadaan yang saat ini. Jangan lupa untuk cuci tangan, jangan lupa untuk menggunakan masker, jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi, jangan lupa juga untuk berolahraga, jangan lupa menjaga social distancing ketika kalian harus keluar dari rumah, dan jangan lupa untuk kita di rumah aja, kita stay at home aja, dan jangan lupa juga untuk bahagia.
Oke guys, sekian dulu video kali ini. Terima kasih banyak kalian sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai dengan selesai. Terima kasih sudah bersama-sama dengan aku di YouTube channel ini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan juga kalau misalkan kalian suka video ini, jangan lupa untuk di like videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan tunggu video aku selanjutnya hanya di YouTube channel ini. Thank you guys, have a good day and God bless. Bye.